Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 SDN Lemban Wetan 2 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran saat ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Nanti materinya adalah kalimat efektif. Dengan tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah. Kemudian mata pelajaran yang kedua itu adalah IPS. Dengan materinya nanti pengaruh televisi. Jadi dengan tujuan pembelajarannya kalian dapat mengetahui pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mata pelajaran ketiga itu adalah IPA. Pada IPA ini membahas tentang rangkaian listrik paralel. Nah, tujuan pembelajaran IPA adalah kalian dapat membuat rancangan rangkaian listrik paralel. Untuk bahasa Indonesia, materinya nanti membahas tentang kalimat efektif pada teks eksplanasi. Dengan tujuan pembelajarannya, kalian dapat menentukan kalimat efektif atau tidak efektif pada teks eksplanasi. Berbicara tentang kalimat efektif, yang dimaksud dengan kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Saat menuliskan kalimat efektif, kita harus memperhatikan penggunaan kata baku. Kalimat efektif itu ditulis sesuai kaidah tata bahasa yang tepat, baik ejaan maupun tanda baca. Nah, agar lebih jelas, coba kalian cermati ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Kalimat efektif, ciri-cirinya yang pertama itu adalah menggunakan ejaan yang berlaku atau sesuai dengan PUEB tadi. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ciri yang ketiga, memiliki unsur pokok. Minimal itu ada subjek dan predikat. Kemudian yang keempat itu menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis, dan mudah dipahami. Ciri yang kelima itu tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Nah, berikut ini contoh kalimat efektif. Bisa dilihat contoh kalimat efektif atau kalimat tidak efektif ya nih ya. Jadi yang pertama itu ada kalimat yang begini tulisannya. John Logie Baird pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi. Jadi ini katanya ada yang tidak efektif. Yang mana yang bertuliskan dengan huruf yang tebal ini? Ini ada dua kata yang memiliki makna sama dalam satu kalimat itu tidak boleh. Nah, cukup menggunakan keterangan waktu salah satu saja, boleh pada waktu kesempatan itu atau pertama kali. Jadi kalimat efektifnya nanti John Logie Baird untuk pertama kalinya menemukan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat televisi. Kemudian contoh kalimat tidak efektif yang kedua adalah ini pada tahun 1925 Baird melakukan demonstrasi di depan para tamu-tamu di Royal Institute London. Nah, ini yang tebal ini, kata-kata yang tebal ini merupakan kata-kata yang tidak efektif. Karena apa? Karena memiliki makna yang sama dalam satu kalimat. Kata para
dan tamu itu sama-sama mengandung arti banyak. Jadi pilih salah satu saja. Jadi kalimat efektifnya nanti adalah pada tahun 1925 Bayreuth melakukan demonstrasi di depan para tamu di Royal Institute London. Kemudian contoh kalimat tidak efektif yang ketiga itu adalah televisi lalu kemudian. Nah, lalu kemudian ini memiliki sama-sama arti sesudah itu. Jadi harus pilih salah satu. Pilih lalu atau pilih kemudian. Kalau misalkan kita pilih lalu ya, jadi kalimatnya menjadi kalimat efektif. Contoh, televisi lalu terus berkembang menjadi semakin canggih sehingga seiring perkembangan teknologi. Ini menjadi kalimat efektif. Kalau ini tadi kan dipilih para tamu, ini dipilih pertama kalinya, ini dihapus menjadikan kalimat efektif. Kemudian pada mata pelajaran IPS kalian membahas tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS ini kalian dapat mengetahui pengaruh-pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum kita masuk ke pengaruh dari televisi dalam kehidupan masyarakat, kalian tahu siapakah penemu televisi untuk pertama kalinya? Ya, betul sekali. Penemu televisi itu adalah John Logie Baird. Bisa dilihat pada foto berikut ini. Nah, itu adalah penemu televisi. Jadi, penemu televisi adalah John Logie Baird. Ini lahir pada tahun 1888 di Helensburgh, Skotlandia. Jadi pada awalnya dia itu adalah seorang insinyur dan pengusaha yang bekerja di London. Namun usahanya gagal, dia mengalami kebangkrutan pada usia 35 tahun. Kemudian dia pindah, kemudian dia berhasil menemukan adanya gelombang elektromagnetik yang bergerak di udara dengan kecepatan suara dan tidak tampak mata. Nah, pada tahun 1896 Guglielmo Marconi, ini penemu radio, itu menciptakan radio. Hal ini menimbulkan gagasan dalam diri Baird untuk menciptakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengirim gambar sekaligus suara melalui gelombang elektromagnetik. Nah, pada tahun 1926 dia membawa alat penemuannya itu untuk memperagakan di Institut Kerajaan Royal Institution di London. Ini adalah peragaan televisi yang pertama di dunia. Nah, ini jadilah televisi. Jadi penemu televisi itu adalah John Logie Baird. Fotonya seperti gambar pada video kalian. Nah, jadi televisi itu memiliki pengaruh bagi atau terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruhnya ada yang pengaruh positif dan nanti akan dibahas juga pengaruh negatif. Jadi pengaruh positif televisi itu yang pertama itu adalah memperluas wawasan. Yang kedua membantu proses belajar. Yang ketiga memperkaya pengalaman hidup. Yang keempat membantu memahami dunia sekitar. Yang kelima menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Nah, selain televisi itu memiliki pengaruh positif, ternyata televisi juga memiliki pengaruh negatif. Apa saja pengaruh negatif dari televisi? Yang pertama itu adalah mengganggu belajar pada malam hari. Nah, ini biasanya anak-anak suka melihat Ikatan Cinta, jadi lupa kalau besok atau tugasnya belum selesai. Jadi itu merupakan contoh pengaruh negatif televisi. Pengaruh negatif yang kedua itu adalah mengganggu kesehatan karena duduk terlalu lama. Pengaruh negatif yang ketiga itu adalah meningkatkan sifat konsumtif masyarakat karena banyaknya iklan di televisi sehingga membuat
masyarakat itu membeli apa yang diiklankan di televisi. Kemudian pengaruh negatif yang keempat itu adalah membuat interaksi dengan keluarga berkurang jika terlalu lama menonton. Jadi, jika kalian terlalu lama menonton televisi, membuat interaksi atau komunikasi dengan keluarga berkurang. Nah, pengaruh negatif yang kelima itu adalah memengaruhi perilaku menjadi egois, kasar, dan tidak sopan karena acara yang tidak mendidik di televisi. Jadi, ada beberapa masyarakat yang meniru adegan-adegan negatif atau adegan-adegan yang tidak mendidik di televisi. Kemudian pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ini Bapak sajikan sebuah contoh pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Jadi informasi yang didapat dari televisi itu antara lain berita dari dalam maupun luar negeri, film, gelar bicara, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, dan kuis. Nah, pengaruh positifnya itu ada bagi pendidikan dan bagi ilmu pengetahuan. Nah, pengaruh positif di bidang pendidikan itu antara lain memperluas wawasan, membantu proses belajar, memperkaya pengalaman hidup, menunjang pelajaran sekolah. Sedangkan pengaruh negatifnya itu adalah mengganggu waktu belajar pada malam hari. Pengaruh negatif di bidang pendidikan yang kedua adalah melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian pengaruh negatif di bidang pendidikan yang ketiga itu adalah munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar, karena banyak acara di televisi yang menampilkan kekerasan-kekerasan. Kemudian pengaruh televisi di bidang ilmu pengetahuan, ada pengaruh positifnya yaitu menjadi sumber informasi dan pengetahuan, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pengaruh negatifnya itu adalah muncul banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarnya, atau yang sering kita kenal dengan istilah hoax. Kemudian pada mata pelajaran IPA kita akan membahas rangkaian listrik paralel. Dengan tujuan pembelajarannya, kalian dapat memahami rangkaian listrik paralel dan dapat membuat rancangan rangkaian listrik paralel. Nah, untuk materi IPA itu akan membahas rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi rangkaian listrik paralel itu alat-alat listriknya disusun secara bercabang atau berderet, atau bisa dikatakan bahwa rangkaian listrik paralel ini rangkaian yang disusun secara bercabang. Nah, pada rangkaian paralel masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Pada rangkaian listrik paralel, tiap lampu akan mendapatkan tegangan listrik yang sama, sehingga terang semua lampu juga sama. Selain itu, nyala lampu akan lebih terang. Keadaan ini karena hambatan listrik pada rangkaian paralel itu lebih kecil dibandingkan rangkaian listrik. Akibatnya, arus yang mengalir pada rangkaian paralel akan lebih besar dibandingkan rangkaian seri, sehingga akan dihasilkan nyala lampu yang terang. Akan tetapi, rangkaian listrik paralel juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan komponen listrik yang lebih banyak, sehingga mahal biaya. Komponen listrik yang lebih banyak ini adalah konduktornya atau kabelnya ya anak-anak ya. Nah, pemanfaatan rangkaian listrik paralel biasa digunakan dalam rangkaian listrik rumah. Nah, contoh lain penerapan rangkaian listrik paralel yaitu lampu lalu lintas untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Untuk tugas pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 itu yang pertama itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 63. Nah, ini mencari kalimat
tidak efektif berdasarkan bacaan. Bacaannya nanti di halaman 62 ya anak-anak ya. Kemudian tugas yang kedua itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 64. Ini dikerjakan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Pengaruh positifnya apa di bidang pendidikan dan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah mengerjakan buku siswa halaman 66. Nah, di halaman 66 ini kalian akan membuat gambar rancangan lampu paralel sederhana. Jadi kalian tugasnya menggambar rancangan lampu paralel. Boleh di buku tulis, boleh di buku gambar. Untuk tugas yang keempat itu adalah mengerjakan LKS halaman 31, halaman 32, dan 34. Untuk halaman 31 itu yang ROM 1 dan ROM 2 ya. Kalian kalau ROM 1 itu langsung yang termasuk pernyataan umum itu paragraf keberapa gitu ya. Jangan ditulis paragrafnya, tapi misalkan pernyataan umum di paragraf 3 berarti langsung di kotaknya itu ditulis paragraf ketiga dan seterusnya. Untuk Romawi 2 itu kalian mencari kalimat tidak efektif. Setelah ketemu kalimatnya, itu kalian membetulkan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Kemudian halaman 32, kalian mengerjakan yang ROM 1 saja. Ada soal 1, 2, 3, 4, 5 itu dikerjakan. Kemudian halaman 34 itu yang dikerjakan juga hanya ROM 1 saja. Ada 5 soal itu dikerjakan. Kemudian tugas yang kelima itu adalah mencatat materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.